Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani puasa yang ke-29 di bulan suci yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, ampunan dan pembebasan api neraka kepada kita semua. Kita insya Allah di surga bisa masuk dalam pintu Ar-Rayyan sebagaimana dijelaskan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, di penghujung bulan Ramadan ini tanggal 29 ini, mari kita bersama-sama untuk menggerakkan zakat ini, membangun lembaga zakat ini menjadi lembaga yang kredibel, lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat, lembaga yang dikelola secara sidik tablek, sidik amanah tablek fatonah, lembaga yang mampu melakukan perubahan yang signifikan bagi masyarakat kita. Zakat di antara 5 rukun Islam adalah satu-satunya rukun Islam yang berkaitan dengan ekonomi umat. Di situ ada syahadat, di situ ada sholat, di situ ada puasa, di situ ada haji. Maka zakat adalah satu-satunya ajaran Allah yang agung yang punya tugas untuk mengembangkan ekonomi umat, menegakkan keadilan ekonomi umat, dan membangun kesadaran kolektivitas, kesadaran kebersamaan menjadi kunci kemajuan umat manusia, bangsa yang kita cintai. Para pemirsa pecinta lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto, mengembangkan lembaga zakat ini butuh banyak syarat. Syarat yang pertama adalah profesionalitas amil zakat. Zakat ini lembaga filantropi Islam yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan harus mendapat simpati masyarakat. Tidak mungkin lembaga zakat ini mendapat simpati masyarakat kalau tidak diisi oleh amil-amil zakat yang sidik, amanah tabligh dan fatonah. Maka pekerjaan pertama dalam rangka membangun lembaga zakat yang mampu menjadi kunci kebangkitan umat adalah SDM amil zakat yang cerdas, yang memahami hukum zakat, yang amanah, bisa dipercaya di dalam memanage keuangan, punya visi yang jauh ke depan, dan mampu untuk membangkitkan potensi ekonomi umat. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan manajemen, dibutuhkan training-training khusus, fundraising, pelatihan pelaporan, pelatihan media publikasi, dan lain-lain. Semua ini dalam rangka amil zakat harus betul-betul sidik, amanah tabligh dan fatonah, profesional, akuntabel, visioner, dan punya kecepatan di dalam bergerak bersama dengan umat. Yang kedua, dalam rangka membangun lembaga zakat sebagai kunci kebangkitan umat adalah keteladanan dari para tokoh. Keteladanan ini adalah kunci karena tokoh baik struktural maupun kultural, tokoh baik itu di jalur formal maupun non formal, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, RT, tokoh masyarakat, semua punya peran yang sama di dalam menggerakkan zakat ini dengan keteladanan yang prima. Tidak mungkin masyarakat kita tergerak untuk berzakat kalau hanya modal berbicara saja, tetapi butuh contoh yang konkret, butuh keteladanan yang nyata bagi tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lembaga keagamaan, sehingga sinergi dari beberapa tokoh itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam menggerakkan kesadaran umat dan bangsa ini di dalam berzakat. Yang ketiga,
membangun lembaga zakat yang mampu menjadi kunci kebangkitan umat adalah kesadaran untuk bersinergi. Kerjasama di era globalisasi, bahkan di era disrupsi sekarang ini adalah sebuah keniscayaan. Satu lembaga tidak mungkin bisa mengcover, bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, satu lembaga punya kelebihan, satu lembaga punya kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangan, untuk menggalang kemajuan secara cepat, secara kolektif, yang dibutuhkan adalah sinergi, bekerja sama, menyatu di dalam satu langkah, di dalam satu gerakan dalam rangka menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lazisnu Wonokerto ini sudah berusaha untuk menjalin kerjasama dan alhamdulillah kemarin kita bisa bekerja sama dengan Rumah Zakat Bandung di dalam program sanitasi. Salah satunya adalah musola yang sekarang ini kita tempati, musola Al-Lutfiyah, musola yang di sini berdiri lembaga pendidikan yang luar biasa, mulai dari PAUD, RA, MI, MTS, dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Lutful Ulum. Jadi musola ini adalah menjadi salah satu musola yang menjadi jantung kehidupan beragama di daerah ini. Sehingga semoga kerjasama seperti ini dengan Rumah Zakat dan lembaga-lembaga yang lain bisa kontinu dilaksanakan. Karena apa? Karena misi kita sama, ingin mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menebarkan kemajuan, Islam yang menebarkan kasih sayang, Islam yang menebarkan kedamaian, kebersamaan, solidaritas sosial antar seluruh warga negara. Yang terakhir, kunci bagaimana membangun lembaga zakat yang menjadi kunci kemajuan umat adalah support yang nyata dari negara. Sampai sekarang belum ada undang-undang negara yang lahir untuk mewajibkan orang muslim untuk berzakat. Sekedar undang-undang yang mengatur mekanisme lembaga zakat. Sekedar undang-undang yang ketika harta itu kita zakati bisa mengurangi nominal orang berpajak. Tetapi belum ada dorongan yang konkret dari negara untuk menekan orang-orang muslim yang sudah wajib berzakat untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam konteks ini, kita Lazisnu Wonokerto Pasucen Trangkel Pati mendukung penuh himbauan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, yang mengusulkan kepada pemerintah supaya ASN, aparatur sipil negara yang sudah mampu berzakat, BUMN untuk mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya dan diestimasi yang akan tergali 104 triliun per tahun. Ide, gagasan, himbauan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah contoh konkret. Kalau negara merespon masukan dari tokoh publik, maka akan banyak sekali banyak sekali uang yang terkumpul dan banyak sekali potensi zakat ini untuk membuka keran-keran baru ekonomi umat di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang perkebunan, di bidang skill, life skill, dan lain-lain. Semoga langkah-langkah ini bisa terlaksana, tentu dengan kerja keras, tentu dengan komitmen yang kuat, tentu dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam rangka membangun peradaban zakat yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, menjadikan zakat sebagai kunci kemajuan umat. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.